Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi antiqni bil huda wa alhiqni bis salihin. Allahumma ij'alna hudatan muhtadin wa la taj'alna dhallina mudillin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, wabil khusus guru kita Ustadz Lutfi, hadir juga bersama kita Ustadz Mukminun, Haji Salihin beserta keluarga besar semuanya, Arifin dan semua yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan semua sehat walafiat. Alhamdulillah kita kumpul lagi di bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan yang datang bawa banyak kado buat kita, bawa banyak hadiah bakal kita. Kita yang 11 bulan banyak bikin salah, ini bulan waktunya dosa-dosa kita diampunin. Makanya Nabi sampai bilang fa inna syaqi, sesungguhnya orang merugi. Siapa orang merugi? Kira-kira siapa yang rugi? Lu rugi lo kemarin nggak dapat diskon, gitu kali. Kemarin diskon lagi gede-gedean, itu rugi kecil. Rugi yang sebenarnya Nabi bilang adalah man hurima ghufranallah fi hadzal syahril azim, yang enggak dapat ampunan Allah di bulan yang mulia ini. Jadi Nabi terheran-heran, kok masih ada orang pas udah masuk Idul Fitri, kok masih ada sisa dosanya. Gimana ceritanya tuh? Orang semua dapat ampunan, nah rupanya dia kagak mau beristighfar, rupanya dia nggak mau tobat, rupanya dia nggak mau ngaku salah sama Allah. Makanya kita di bulan mulia ini manfaatkan kesempatan yang berharga supaya kita semua bukan cuma diampunin dosa, apalagi pahala. Nih Ramadan datang bawa kado nih, bawa hadiah nih pahala banyak nih, dilipat gandain nih, siapa yang mau ambil, begitu. Yang tadi ikut taraweh tuh dapat pahala yang banyak. Yang masih lanjut istiqomah baca Quran tiap hari biar sampai khatam nanti di akhir, sekali udah cakep banget, bisa 2 kali lebih bagus, lebih banyak lebih baik lagi. Ya, bukan cuma itu, biar kata urusan dunia kita diperbagus sama bulan Ramadan. Ini kita 11 bulan. Tadi ngomong sama Haji Solihin, gimana kaki? Beliau bilang iya nih masih kadang-kadang sakit begini. Terus puasa gimana puasa? Puasa alhamdulillah malah cakep begitu ya. Malah cakep, bayangin. Puasa malah cakep. Jadi kita 11 bulan, mohon maaf, sebagian dari kita makannya berantakan. Baik dari mulai kejernihan, kebersihannya, juga pola makannya berantakan. Ini sebulan badan kita dirapiin lagi, tubuh kita dinetralisir lagi, racun-racun hilang, penyakit-penyakit hilang berkat puasa. Jadi kalau bicara dosa diampunin, bicara pahala banyak banget, bicara kesehatan Masya Allah, sumu tasihu, puasa sehat, begitu. Makanya gak heran dulu di kitab Sunan Ibn Majah ada seorang sahabat namanya Talha bin Ubaidillah. Dia punya teman 2 meninggal. Dua-duanya ini udah meninggal. Cuman yang atu meninggal lebih dulu. Setahun setelahnya baru yang atunya lagi. Jadi sahabat yang pertama meninggal duluan. Meninggalnya gimana? Syahid, lagi perang. Lagi perang bela agama Allah, jatuh gugur. Setahun habis itu sahabat yang kedua nih meninggal juga. Biasa-biasa aja, sakit. Pada umumnya manusia kan begitu. Udah si Talha bin Ubaidillah ini sekali waktu bermimpi ngelihat temennya 2. Dia lihat Masya Allah di depan pintu sorga. Bayangan dia pasti, nah ini pasti yang meninggal syahid yang duluan masuk sorga nih, syahid. Masya Allah meninggal bela agama Allah pasti duluan. Ini pasti yang meninggal baru kemarin
belakangan masuk surganya tuh, meninggalnya biasa aja. Rupanya dia lihat yang kedua masuk surga duluan. Wah, kok dia duluan tuh? Dia disuruh masuk surga duluan, dia diperintahkan masuk surga, dia diizinkan masuk surga. Yang syahid mana? Rada belakangan, rada jauhan. Bingung deh setelah nih, kumpul sama sahabat cerita. Tahu gak semalam ada mimpi? Itu teman-teman kita yang dua tuh si Fulan yang meninggal syahid, sama si Fulan yang meninggal belum lama. Dia masuk surganya malah yang meninggal belum lama nih. Meninggal biasa-biasa aja. Akhirnya pada bingung kira-kira kenapa ya? Oh kali isinya asumsi semua tuh. Oh jangan-jangan. Oh boleh jadi. Oh mungkin. Tapi mereka belum tahu pasti kira-kira penyebabnya apa tuh. Penasaran. Akhirnya omongan ini sampai ke Nabi SAW. Apa Nabi bilang? Wa fima ta'jabun. Kenapa mesti aneh kata Nabi? Ya aneh dong ya Rasulullah. Bagaimana enggak aneh? Yang pertama nih meninggalnya syahid. Kau bilang sendiri orang syahid derajatnya tinggi. Ya, yang kedua meninggal biasa-biasa aja. Akhirnya Nabi bilang apa? Wa fima ta'jabun. Kenapa mesti aneh? Penyebabnya tahu enggak apa? Sebab yang kedua itu dia dapat Ramadan lebih banyak satu kali dibanding yang pertama. Jadi Ramadan satu kali bisa ngalahin derajatnya orang syahid. Bagaimana tidak, ini bulan satu malamnya aja tuh Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Kita isi tuh malam dengan ibadah, udah sama kita ibadah lebih dari 1000 bulan. Hitung aja tuh berapa tahun. Kalau nggak salah 83 sekian. 83 tahun itu 1000 bulan. Ini lebih dari 1000 bulan. Itu baru satu malam di bulan Ramadan. Semua kita punya nafas dihitung tasbih. Kita diamnya aja, tidurnya aja dihitung ibadah. Bacaan Quran melipat gandakan. Sedekah kasih minum. Bukan kasih makan biasa seporsi. Kasih minum aja. Kasih korma sebiji aja. Pahalanya mendapatkan pahala yang berpuasa tadi. Dan juga bahkan dalam riwayat yang lain seperti membebaskan seorang budak. Jadi kita perlu bersyukur kepada Allah bahwa di bulan ini kita masih dikasih umur, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Yang kita bingung Ustaz Lutfi, ada orang-orang yang kalau mau Ramadan bukan seneng. Ada. Ya udah mau puasa lagi. Ada yang begitu gak? Ada. Di sini mah kagak ada. No di mana tuh di kebun kosong. Aduh, ini bagaimana ceritanya udah mau puasa lagi aja cepet banget ini. Baru kemarinan kita lebaran. Jadi nggak berasa 11 bulan nggak berasa. Sebulan kayaknya lama banget. Udah lapar-laparan lagi kita habis ini. Ada yang begitu. Nah, kita sedih. Kenapa begitu? Karena tadi saya bilang Ramadan datang bawa hadiah bakal kita. Lu pada kan kurang nih pahala nih. Nih gue datang nih bawa pahala nih. Kudunya mah bagaimana? Girang. Alhamdulillah makasih masih panjang umur. Makanya Nabi sampai bilang kalau aliman nas ma fi Ramadan, orang tahu apa isinya Ramadan, itu orang bakal berharap sepanjang tahun Ramadan semua. Ini enggak, udah setahun cuman sebulan, pakai ngeluh lagi. Ya lapar lagi deh. Aduh gue enak-enak ngopi pagi tuh sama samsu, sama gorengan. Waduh. Udah pakai puasa lagi aja ini. Nah itu makanya, itu bahaya. Kenapa bahaya? Kalau antum nanti ke Madinah, masuk nih, bolak-balik Madinah nih. Beliau bolak-balik Madinah kayak Jakarta Bogor. Kalau ini mau ke Mekah, Madinah gitu. Kalau kita kan ini mau ke Cijantung, kita kan gitu Condet, Cililitan. Beliau enggak, ini mau ke Mekah, ke Madinah, begitu. Saking udah seringnya. Itu kalau kita masuk Babus Salam, ntar sebelah kiri ada masuk pintu ke Raudhah tuh ada tulisan di atasnya. Syafaati li ahlil kabair min ummati.
Syafaat saya ini kata Nabi, saya peruntukkan bagi para pendosa umat saya termasuk yang dosa-dosanya besar. Ente berdosa, ini syafaat. Aneh dosanya gede ya Rasulullah, sini syafaat. Tapi dalam hadis yang lain, bayangin dosa besar, kabair minadz dzunub disyafaatin Nabi. Tapi dalam kesempatan yang lain Nabi bilang, ana bari mimman khasmuhu Ramadan. Saya nih berlepas tangan. Enggak bisa nolong saya. Siapa ya Rasulullah? Katanya syafaatmu bisa engkau berikan kepada orang-orang yang dosa besar. Iya, tapi saya kagak bisa nolong orang yang musuhnya Ramadan. Na'udzubillah. Ramadan datang bawa hadiah. Dia enggak sambut. Orang mah datang bawa hadiah di mana-mana pasti disambut. Ini bawa plastik gitu banyak. Plastik banyak. Wah, Masya Allah. Bawa apaan tuh? Ini ada baju baru nih. Girang. Girang bener gitu. Bawain hadiah. Ini bawa kado nih. Girang. Ramadan bawa hadiah yang gak pernah terbayang sama otak kita. Bayangin. Kita nafas aja dihitung tasbih. Bacaan Quran kita pahalanya satu ayat seperti menghatamkan Quran. Kapan lagi dapat kalau nggak di Ramadan? Kayaknya nih Ramadan ngomong begini. Lu pada kan susah nih khatamin Quran. Lu pada kan susah nih. Ini gue dateng nih. Lu baca satu ayat gue kasih pahala khatam Quran. Cakep banget. Kapan lagi dapat kalau nggak di Ramadan? Makanya sambut. Makanya salaf kita tuh kalau datang Ramadan udah girang. Berapa hari udah nyambut, udah mau siap-siap nyambut. Makanya qasidahnya apa? Ya marhaban bika ya Ramadan, ya marhaban bika ya Ramadan. Marhaban, selamat datang. Ahlan wa sahlan ya Ramadan. Cakep. Nah, maka dari itu kita duduk di sini, ngaji. Kita manfaatkan bulan mulia ini untuk mendekatkan diri pada Allah, dan ngaji kayak begini juga pahalanya begitu besar, begitu agung. Nanti sebelum guru kita Ustadz Lutfi, saya lanjutin dikit aja nih. Halaman ke-6. Dalam kitab Safinatun Najat, halaman ke-6 baris kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum man intaqada wudu'uhu haruma alaihi arba'atu asya. Siapa orang yang batal wudunya nggak boleh melakukan 4 hal. Ini wudunya udah batal belum? Batal. Berarti nggak boleh ngelakuin 4 hal ini nih. Apa? Yang pertama sholat. Orang mau sholat wudu gak? Wudu. Yang kedua tawaf. Tawaf di Ka'bah nggak boleh kalau nggak ada wudu. Tapi kalau sa'i boleh. Kalau sa'i habis tawaf tuh kan sholat tawaf. Belakang makam Ibrahim. Habis itu ya yang dari tadi udah nahan mau buang angin. Oh tapi mau sa'i nih bagaimana nih? Nggak boleh. Walaupun kalau bicara afdol ya jangan. Tapi sa'i tidak disyaratkan dalam keadaan berwudu. Jadi sholat, tawaf, massul mushaf. Pegang mushaf Al-Quran nggak boleh. Apalagi yang keempat, wahamluhu, bawa kemana-mana gitu, nggak boleh. Jadi orang mau megang Quran itu harus dalam keadaan wudu. Nah ini ulama kemudian berbeda pendapat, ada 2. Ada yang bilang kalau megang luarnya boleh. Ada yang bilang begitu nih sebagian ulama. Cuma megang dalamnya nih, pegang begini harus wudu. Ada yang bilang enggak, biar kata pegang luarnya juga harus wudu. Jadi kita kalau dalam kondisi darurat misalnya Al-Quran jatuh. Nah, kita dalam kondisi itu ambil pendapat yang mengatakan pegang luarnya boleh enggak pakai wudu. Daripada kita nunggu wudu, enggak apa-apa kita demi kemuliaan Al-Quran kita pegang langsung buru-buru taruh. Begitu ya. Terus wa yahrumu 'alal junub sittatu asya. Kalau itu yang tadi batal wudu. Nah, ini sekarang orang yang dalam keadaan junub. Orang dalam keadaan hadas besar.
Dia nggak boleh melakukan 6 hal, sholat, ya, tawaf, pegang Quran, bawa Al-Quran, al-lubthu fil masjid, berdiam diri di masjid, duduk, nggak boleh tuh. Wa qiraatul Quran, bacanya juga nggak boleh. Megang nggak megang ini, kan megang dilarang. Baca kalau nggak ada wudhu boleh, tapi kalau junub nggak boleh. Bacanya aja udah nggak boleh. Beda halnya kalau nggak ada wudhu. Wa yahrumu bil haid asyratu asya. Nah, ini yang haid dilarang 10 hal. Tawaf, pegang Quran, membawa Al-Quran, berdiam di masjid, baca Al-Quran, puasa, tolak. Nah ini juga tolak ini nggak boleh. Ini saya lihat kadang-kadang pernah terjadi gitu. Orang mentalak istrinya dalam keadaan istrinya lagi haid. Itu tidak boleh. Harus tunggu suci dulu. Harus tunggu suci baru bisa talak. Jadi adanya hal-hal seperti ini harapannya supaya nanti kalau memang dia lagi dalam keadaan haid kan nggak bisa tuh. Mudah-mudahan selang beberapa hari ini jadi tenangan dikit, nggak jadi talak gitu kan. Karena abghadul halal indallah at-talak. Paling dibenci itu talak. Terus wal murur fil masjid. Orang haid lewat masjid aja nggak boleh. Kalau in khafat talwithahu. Kalau takut nanti pas lagi lewat masjid dikhawatirkan apa namanya? Ya, ngotorin. Netes, bocor. Nah, kalau cuma lewat doang aman, enggak netes nih, udah rapi dah. Lewat doang boleh. Misalnya ada anaknya nangis di dalam, dia mau ngambil gitu lewat boleh. Cuman menetap di masjid tidak boleh. Wal istimna bima baina surrati war rukbah. Jadi apa itu ya? Bersenang-senang di antara pusar dan lutut. Asbabut tayammum thalatha. Penyebab orang bisa bertayamum itu 3. Yang pertama faqdul ma' wal marad wal ihtiyaj ilaihi li'atash haywan muhtaram. Tayamum itu ketika nggak ada air. Ketika nggak ada air tayamum. Sakit. Misalnya sakit nih. Kalau kena air bahaya. Tangan kita kepala kita, muka kita boleh itu tayamum. Atau al-ihtiyaj ilaihi li'atash haywan muhtaram. Ada yang membutuhkan air. Ini ada air, bisa dipakai wudhu. Tapi ada yang membutuhkan karena dia kehausan. Gimana? Itu kalau seandainya makhluk ini atau ya makhluk ini terhormat, maka dahulukan suruh dia minum. Baik hewan maupun manusia. Tapi kalau dia tidak terhormat, misalnya tarikus shalah. Ini manusia meninggalkan sholat, nggak pernah jalanin sholat atau sholatnya bolong-bolong. Azani al-muhsan, orang udah nikah terus zina. Pezina yang udah menikah itu kan hukumannya rajamnya lebih berat tuh. Dia dirajam sampai mati. Orang udah nikah, zina, itu dirajamnya sampai mati hukumnya. Makanya dia pezina udah menikah itu nggak muhtaram, nggak perlu ente kasih air. Ente boleh pakai buat wudu. Al-murtad, orang yang keluar dari agama Islam. Al-kafir al-harbi, kafir yang harbi. Dia kafir terus nyerang Islam. Al-kalbul aqur, anjing yang menyerang. Justru kalau kita kasih dia, bahaya dia. Kitanya dihabisin. Sama al-khinzir, babi. Mudah-mudahan Allah muliakan majelis kita ini. Syurutu tayammum 10. Syarat tayammum ada 10. An yakuna biturab, menggunakan apa? Debu ya. Wa an yakuna turab tahiran. Itu debunya harus suci. Wa an la yakuna musta'malan, enggak boleh debu yang udah kepake.
Ini debu dipakai tayamum sama teman kita pakai lagi nggak boleh. Hukumnya musta'mal. Wa an la yukhalituhu daqiq wa nahwuhu. Nggak boleh tercampur debu itu sama tepung atau sejenisnya gitu. Nggak boleh tercampur sama makanan. Wa an yaqsiduhu wa an yamsaha wajhahu wa yadayhi bi darbatain wa an yuzila najasa awalan. Yaksidahu dengan niat tayamum, lalu dengan cara membasuh tangan, wajah dan tangan dengan 2 pukulan. Terus sebelum ditayamumin kalau ada najis kudu dihilangin dulu najisnya. Wa an yajtahida fil qiblah, ngadap kiblat. Wa an yakuna tayammum ba'da dukhulil waqt, wa an setelah masuknya waktu salat, wa an yatayammam likulli fardin. Nah, bedanya tayamum sama wudu. Kalau wudu bisa dipakai buat beberapa sholat. Maghrib, isya, satu wudu boleh gak? Boleh. Walaupun Imam Haddad dalam Nasaih Diniyah bilang kalau mau lebih khusyuk lagi, masing-masing sholat wudu sendiri-sendiri. Tapi kalau bicara boleh apa enggak, boleh. Kalau tayamum enggak boleh. Masing-masing sholat itu harus beda tayamum.